Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam. Seperti biasa, sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di Facebook, TikTok maupun YouTube. Terima kasih masih bersama kita untuk mendapatkan menu-menu baru dari Bang HS. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, halo juga semua fan Hasan Sabila, sedulur EMC, kita ketemu lagi. Malam kali ini Bang Es akan memberikan materi tentang lemak-lemak itu, lemak-lemak jahat ini biasanya nempelnya tuh di organ mana sih? Ketika kita mungkin over atau kebanyakan mengkonsumsi lemak, dan mungkin Bang Es akan menjelaskan ini lemak yang mana yang nempel pada organ-organ tubuh ini. Gitu ya Bang ya? Lemak pada dasarnya tubuh membutuhkan. Maka lemak ini secara metode kedokteran dibagi ada 4 bagian. Baik. Ada lemak yang bawaan dari lahir, itu disebut HDL. Tujuannya untuk menangkal kelebihan lemak di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan melalui usus besar dan kulit. Ini lemak baik yang kalau biasanya Itu lemak baik. Baik. Betul. Terus ada lagi kita mengenal kolesterol total. Ini artinya kolesterol total ini adalah lemak yang kita konsumsi kelebihannya mudah untuk dibuang karena sifatnya dia tidak bisa mengental. Yang kolesterol total. Baik. Nah, ada lagi yang 2. Nah, yang 2 ini yang jahat, Bu. Inilah disebut lemak jenuh. Jenuh itu jahat. Berarti yang tadi lemak tak jenuh ya Tak Bang? jenuh Ya? yang Baik. tadi. Nah, lemak jenuh ini ada 2 yang jahat, Bu ya. LDL, ini kolesterol yang jahat nih. LDL itu sifat dan kerjanya di dalam metabolisme, dia akan membuat sumbatan melalui organ-organ. Nanti organnya akan saya sebutkan. Melalui organ-organ. Dia akan nempel, tidak mau pergi. Kalau sudah nempel seperti benalu, Bu. Dia sudah nempel, dia tidak akan pergi. Yang terakhir adalah lemak trigliserid. Ini juga jahat. Wih, Ini juga jenuh. jahat juga nih ya Bang ya. Nah, trigliserid ini kerjanya menyumbat melulu. Maka sumbatan pada pembuluh darah dipastikan itu adalah lemak trigliserid. Baik. Nah, kedua inilah yang saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu. Ada LDL dan ada trigliserid, itu yang termasuk golongan jahat. Terutama LDL dan trigliserid, dia akan nempel pada bagian-bagian mana saja. 1, pada perut. 2, pada lengan. Ini dia. Nah, kalau pada lengan, ini tanda-tandanya sering pegel, sering kesemutan. Ini tanda-tandanya ya. Pegel dan kesemutan. Pada pinggul melebar. Bukan tulang yang melebar, tapi bentuk daging pada pinggul ini melebar. Oke. Wajah bengkak karena tumpukan lemak. Itu dia hinggapnya di situ, bisa pada pinggul, bisa pada wajah. Nah, yang sangat berbahaya ini kalau lemak ini dia akan membungkus hati. Fatty liver. Yang keenam, terjadilah lemak itu nempel pada pankreas. Nah, inilah yang saya katakan,
ini kalau tidak dikikis lemak pada pankreas, maka si penderita ini atau pasien tersebut dia tidak bisa akan normal kembali. Baik. Kenapa? Karena pankreas terkunci oleh lemak, tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk berproses. Yang ketujuh, pada usus. Usus dilapisi dengan lendir dari tubuh kita. Kelenjar yang mengolah ini agar usus ini membawa kotoran tetap licin. Begitu dalam usus atau dinding usus itu dibungkus dengan lemak, maka semua kotoran yang lewat menjadi nempel, karena lemak ini sifatnya dia menangkap, menyimpan, nempel jadi Mbak. Waduh. Sedikit demi sedikit sekian tahun tebal juga Lama-lama kotoran ya Bang tersebut. ya. Baik. BAB jadi tidak bisa. Nah yang kedelapan mata Pak. Mata. Mata ini pada umumnya dipengaruhi oleh tingginya trigliserid. Pada umumnya. Oke. Kalau usus tadi LDL. Pankreas LDL, Baik. hati LDL, wajah, pinggul, lengan, perut sama ada LDL. Nah ini tugasnya dari trigliserid. Mata berhubungan dengan trigliserid. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Beberapa pasien saya nampak di sana ada sumbatan pada pembuluh darah matanya dari tingkat trigliserid tinggi. Oke. Ini yang bisa membuat mata menjadi kehilangan pandangan, menjadi gelap. Yang kesembilan, pembuluh darah. Nah, tinggal pembuluh darah yang mana? Ini juga trigliserid. Pembuluh darah otak dia stroke, pembuluh darah ginjal bengkak, pembuluh darah mata, tekanan bola mata menjadi naik. Pembuluh darah jantung jadi bengkak. Ya. Nempelnya di sana, Pak. Nah, ke-10 dia nempel pada kulit. Kulit memang sangat membutuhkan lemak baik. Karena sifat daripada lemak itu dia mampu untuk menangkal bakteri, untuk menangkal sinar matahari. Sinar UV itu kan di bawah kulit kita dengan ada lemak, Pak. Coba kalau berlebih, pori-pori pada kulit ini jadi tertutup. Ini yang disebut kulit mati. Wow, kulit mati. Kelebihan lemak. Yang terakhir yang ke-11 adalah lemak akan nempel pada jantung. Inilah yang sering terjadi sumbatan pembuluh darah jantung. Ngeri ya, ini dia. Itu juga trigliserid. Daging atau mungkin lemak hewani apa sih Bang yang biasanya ini harus diwaspadai, atau di hewan apa ini Bang yang harus paling diwaspadai? Kalau hewan Pak, daging ya, daging itu yang sangat berhubungan dengan lemak LDL dan trigliserid. Kalau kita over, maka banyak sahabat Bang AS, sedulur MC yang jatuh sakit. Baik. Ada 3. Kambing. Hati-hati ya. Bapak kan udah banyak nih dapat. Hati-hati dengan itu. Jangan over. Oke. Bebek. Ya, bebek itu LDL dan trigliseridnya sangat tinggi. Bagi mereka yang hobi itu bahaya. Yang ketiga B2. Kalau sapi, kalau daging kambing hampir secara keseluruhannya dari otaknya, dari dagingnya, dari jeroannya. Kalau sapi jeroannya. Jadi kalau kita menghindari jeroan, terutama pada gaji ya, ya sudah aman. Gimana sih Bang caranya agar lemak-lemak itu tidak menempel dalam tubuh kita? Atau mungkin bahkan ini resepnya untuk merontokkan lemak-lemak jahat tadi, LDL dan juga trigliserid yang menempel di organ-organ tubuh kita. Baiklah Bapak dan Ibu, melarutkan lemak jahat
yang ada di dalam tubuh kita, yang nempel di berbagai organ tadi yang saya sebutkan. Inilah caranya. Rebus. Ini untuk kolesterol, LDL dan trigliserid ya. Serai 4. Ya, serai 4. Tanpa daun serainya ya. Batangnya aja ya Bang Batang. ya. Oke. Cabe jamu 3. Baik. Cengkeh 6. 6. Bawang putih 2. Baik. Dihancurkan dulu atau Geprek dikeprek ya. Baik. Cabai jamu juga tadi dikeprek. Mhm. Kencur 5. Dikeprek juga. Baik. Sudah? Direbus. Airnya 5 gelas dijadikan 3 gelas. Bagi mereka yang tidak kuat karena bahannya panas, maka bisa menggunakan kunyit dan temulawak. Ya, tambahannya oke. itu satu-satu aja cukup. Oh, satu-satu cukup. Ya. Untuk mengantisipasi ya Bang ya. Betul. Baik. Nah, kalau produknya dari Bang AS pakai yang mana ini Bang? Planatur. Oh, Planatur. Betul. Ini termasuk berarti untuk menghancurkan fatty liver Bang? Ya, Oke. dia bisa kehebatan Planatur itu mampu mengikat lemak jahat dibuang melalui usus besar. Baik sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, terima kasih nih buat yang sudah bergabung di malam kali ini. Kita akan sapa-sapa. Halo, selamat malam, ini dari Bude Jiah di Ngestiharjo. Ini Bude yang kemarin ya? Oh. Bang, belum makan daging dari pagi, leher kepala bagian bawah tegang. Nah ini kemarin kontrol tanggal 15, udah enakan. Hasil kontrol sakit di wilayah leher, agak bandel ini Bang. Leher ini tidak harus lemak Ibu. Jadi kalau umumnya orang akan langsung menuju kepada vonis ya. Ibu kolesterolnya tinggi, tidak harus. Jangan-jangan memang ini ada otot leher yang membesar. Jangan-jangan memang ada gangguan pada saraf servikal, saraf leher. Jadi antaranya itu. Nah, kolesterol normal, tapi kok kencang di leher, bisa aja ototnya yang bermasalah. Berarti ini tidak perlu menggunakan Planatur, tapi menggunakan pakai Mr. OT. Dari Pak Suparjo, Bang, anak saya itu sehabis melahirkan, jari tangannya kaku-kaku, nggak bisa ditekuk, lehernya Zat kencang. besi, ya. Tapi dicek semuanya normal. Karena zat besi, Oh, apa? Bapak Oke. ngeceknya pasti asam urat kan gitu ya. Kolesterol gitu ya, Ya, Bang, ya. zat besi ini ada di sel darah merah Pak. Baik. Jadi itu pakai jus HB. Ya, jus HB itu ada selada keriting 4 lembar, terus bayam. Oke. Bayam yang ngebesar, bayam raja. Bayam rajanya itu 3 lembar. Baik. Ada kacang panjangnya 2 lembar. Terus ditambah dengan jipang yang kecil baby. Baby. Ya, Jipang dua biji. Dua ya. biji. 2 biji. Kemudian di blender, diperas airnya, kemudian diminum. Nah, itu untuk kembalikan. Artinya kalau orang pasca melahirkan, Kekurangan. pasti dia akan kekurangan Zat besi. 1 zat besi, 2 protein, 3 oksigen. Maka semua menjadi kaku. Oke, gitu ya Bu ya. Terima kasih, ini ada Bu Anah. Selamat malam Bang. Anak Malam saya juga. laki-laki usia 25. Sering bersin-bersin dan pilek. Setelah diperiksa kena rinitis. Apa obatnya ya Bang? Ini cukup dengan imun Bu, meningkatkan imun aja. Jadi memperbaiki sel darah merah, sel darah putih. Jadi kalau dia pilek, berarti kan bakteri, mudah masuk bakteri. Kenapa bisa masuk? Karena penjagaannya lemah. Lemahnya ini masuklah di situ, ada kejahatan-kejahatan di sana. Nah, kelemahan imun bisa membuat masuknya bakteri, bisa masuknya virus. Jadi bagaimana caranya? Naikkan imun kita, hobi sayur dan hobi buah, ikan laut.
Oke. Nah, kalau produk kita A2 dengan Verti. A2 dan Verti. Oke, selamat malam juga. Ini dari Pak Wardoyo. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Saya mau minta Waalaikumsalam. resep untuk susah tidur, tremor, dan kagetan. Semoga Bang Ais Ini diberikan kesehatan, rezeki Bapak, yang melimpah. amin, amin. Bapak, ini gangguan dari tulang belakang sih Pak. Tulang belakang itu dari leher sampai ke torak, sehingga orang sulit untuk tidur. Jadi resepnya apa? Resepnya itu biji-bijian Pak. Ada biji manding, biji kurma, biji salak, biji jambe, ya. Ada pegagan, terus ada daun kepel. Nah itu resepnya. Baik. Daunnya Bapak rebus. Terus obatnya apa? Ada G1000 dengan t-shirt. Terima kasih sekali untuk semua sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Nggih. Terima kasih Bang Ais. Dan Sama-sama. selamat beristirahat. Dan teman-teman yang ada di YouTube, Facebook maupun yang ada di TikTok dan yang ada di 97.8 FM EMC Bang Ais, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan yang sudah memfollow kami. Jangan lupa ya di follow agar kenapa? Agar panjenengan yang pertama kali tahu kalau kita update video dan live ya. Jadi tetap harus di follow. Jangan lupa ketika panjenengan ingin mendapatkan produk-produk Bang Ais melalui melalui online ya, atau melalui marketplace kami, selalu dapatkan yang ori. Ciri-cirinya tentunya yang ori itu ada Bang Ais dengan jaket warna birunya. Hasan Sabila Official Store yang pengiriman dari Yogyakarta. Jangan salah ke yang lain ya. Maneman toh panjenengan sudah mengeluarkan banyak tapi mendapatkan produk bukan yang dari Bang HS. Terima kasih. Ya kayu manis pamit. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.